Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Teman-teman, untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang, bersifat umum, bersifat general, hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain, ya. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sebuah prediksi, kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Oke guys. Nah, temanya yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Ya, apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Di sini kita akan cari tahu, ya. Kita akan melihat energinya dia. Kita lihat di sini ya, yang dilihat dari kamu. Yang dia suka dari kamu ini, kamu orangnya benar-benar bisa dipercaya. Itu menurut dia, ya. Kamu orangnya di sini memiliki optimisme. Bahkan kamu ini adalah orang yang jujur, ya, orang yang bisa dipercaya dan memberikan nasihat yang berguna. Orang ini banyak belajar juga ya dari komunikasi sama kamu. Saling bertukar pikiran. Saling bertukar pikiran itu bagus ya. Dia melihat karakter kamu itu cukup bagus. Selain itu yang dia lihat dari kamu ini, kamu orangnya cukup sibuk. Kebanyakan mikir, kebanyakan bergerak ya. Dan kadang-kadang kamu itu kayak bisa multitasking gitu loh. Dalam satu waktu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Dan aku melihat apapun yang kamu kerjakan atau apapun yang kamu lakukan, kamu itu punya semangat untuk mengerjakannya dengan lebih baik. Selanjutnya kita lihat apa yang dia sukai dari kamu. Apa yang dia lihat dari kamu. Menurutnya kamu itu lebih mengandalkan logika. Kamu itu berpikir logik dan dia ini suka dengan segala sesuatu yang logik ya, yang realistis. Itu yang dia lihat dari kamu, itu yang dia suka dari kamu. Kamu orangnya terstruktur, kamu disiplin ya. Kamu punya sifat yang suka membantu orang lain dan kamu tahu mau share apa ke orang-orang. Jadi udah ada takarannya, udah ada targetnya gitu ya teman-teman. Udah ada tujuannya kalau kamu mau share sesuatu ke orang lain. Jadi nggak asal-asal share. Dan kamu itu kalau membantu real gitu ya, ikhlas. Tanpa mengharapkan untuk balik dibantu. Aku melihat terkadang kamu suka patah semangat. Di satu sisi. Terkadang kamu suka putus harapan. Jadi bisa dikatakan ya, walau kamu terlihat kuat, kamu terlihat baik-baik saja dari luar, tapi kamu ternyata mudah sekali rapuh. Ini menurut dia ya. Dan apa yang menjadi harapan kamu kadang-kadang itu nggak kejadian, nggak kesampaian. Itulah yang membuat kamu kayak merasa sangat insecure sama dirimu sendiri. Kamu jadi merasa kecil, tidak percaya diri. Padahal sebetulnya kamu tuh orangnya punya potensi, orangnya berpotensi. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Aku melihat sepertinya ini kalian sudah lama saling kenal. Dia kenal kamu ya. Ini sudah lama banget, begitupun sebaliknya. Di sini dia sudah lama cinta sama kamu. Ada yang memang perasaannya ini cuma dipendam aja.
Tapi ada juga ini yang emang sudah jadian, ya. Walaupun aku ngerasa ya, dia sangat berhati-hati sekali di sini dengan perasaannya. Di sini entah teman-temannya tahu atau mungkin dia pernah cerita dengan teman-temannya. Bisa jadi juga. Jadi nggak hanya keluarga aja yang tahu, tapi teman-temannya juga tahu. Menurutnya kamu ini, terlepas kamu orang yang memang sosok yang pekerja keras, ada yang sudah mapan, tapi di sisi lain kamu itu dari keluarga yang bisa dikatakan keluarga yang berada. Ya. Nah, ini ya, keluarga yang berada. Kamu tipe kalau orang di sini di satu sisi juga mudah sekali jatuh cinta. Tapi kalau udah jatuh cinta, ya, sakitnya juga luar biasa kalau udah tersakiti. Kalau udah jatuh cinta ya udah, sayangnya hanya sama satu orang. Tapi kalau udah jatuh nih, maksudnya kalau udah disakiti, itu sakitnya luar biasa. Beberapa ada yang seperti itu. Yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Di sini ada kartu Six of Wands. Bahwa kehadiranmu itu penuh dengan semangat. Kamu memiliki energi positif yang bikin dia gitu happy, ya. Happy kalau ketemu kamu, kalau ngobrol sama kamu. Dan dia juga cerita, aku tuh nyaman, ya. Cerita nih sama keluarganya. Aku tuh nyaman sama si A. Aku sangat berempati sama si A. Walaupun memang secara finansial, secara pekerjaan dia bagus, tetapi dia sangat peduli, sangat perhatian, tidak membeda-bedakan gitu ya. Tidak cepat menjudge orang lain. Orang ini pingin sih teman-teman menjadi sosok yang paling penting di dalam hidup kamu. So sejauh ini sih yang dia ceritakan seputar kebaikan kamu ya, nggak ada yang jeleknya. Kita lihat bottom of the deck-nya, di sini ada kartu Four of Pentacles. Entah apa mungkin yang pernah terjadi di masa kecil kamu, dia kayak bisa merasakan itu. Ya, di sini dia kayak pingin melindungi kamu, teman-teman. Dia akan membantu kamu untuk melepaskan rasa itu, ya, rasa takut, rasa insecure, ya. Tadi kan kamu orangnya mudah sekali rapuh, ya. Kamu mudah sekali di sini kayak putus harapan, kayak gitu. Jadi di sini dia ingin membantu kamu untuk melepaskan rasa takut itu. Orang ini akan membantu kamu untuk lebih berani gitu. Ya mungkin secara fisik di sini ada yang berjauhan, maksudnya lokasinya ya, kamu di mana, dia di mana, tapi perhatian dia ini, kelembutan dia ini bisa kamu rasakan. Kita lihat lagi apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Kita lihat lagi apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya. Nah, aku melihat di sini sepertinya ada yang di antara kamu kayaknya lagi PDKT ya. Jadi istilahnya kamu ini orang baru yang hadir di kehidupan dia. Mungkin sebelumnya dia punya pengalaman yang gak enak dengan seseorang di masa lalu ya. Yang dimana ini bikin dia sakit hati banget. Dan sekarang ini yang dia lihat ya, energi kamu itu berbeda dengan yang lain. Yang dimana membuat dia di sini maju gitu. Membuat dia semangat. Nah, Duel of Fortune membuat kehidupannya banyak berubah ke arah yang jauh lebih baik, lebih terarah. Dan membuat dia ini pingin gitu menjalin sebuah hubungan lagi. Semenjak kehadiran kamu. Dia menceritakan nih ke keluarganya. Kalau dia pingin serius sama kamu. Dia merasa ya, dia sangat jatuh cinta sama kamu. Dia ceritakan itu. Kalau dia benar-benar nyaman banget sama kamu. Dia merasakan hidupnya penuh warna, hari-harinya di sini penuh semangat ya, dan itu sejak ada kamu. Dia cerita baginya kamu adalah sosok yang sempurna untuk melengkapi dirinya. Sesayang itu teman-teman dia sama kamu. Ya. Jadi menurutnya kamu itu adalah sosok ideal yang pantas untuk dijadikan pasangan, yang pantas untuk dijadikan teman hidup. Dan aku merasakan di sini kayaknya dia lebih sering sih menceritakan tentang kamu itu, kalaupun di keluarga itu paling sering dia ceritakan ke ibunya, ya.
Kalau ke teman-teman paling yang dia ceritakan itu ke teman ngobrol dia, teman dia semasa kecil. Kalaupun ke rekan kerja, ini usianya yang lebih muda dari dia. Dan di sini aku ngerasa kalau dia cerita itu ke mereka ya, ke keluarganya, ke teman kecilnya, itu hal-hal yang penting-penting aja, hal yang indah-indah aja. Ya, dan aku melihat ada rasa bangga tersendiri ketika dia menceritakan tentang kamu ke orang-orang ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya, apa maksud dan tujuan dia menceritakan kamu ke orang-orang terdekatnya. Maksud dan tujuan dia menceritakan kamu ke orang-orang terdekatnya. Maksud dan tujuan dia menceritakan kamu ke orang-orang terdekatnya. Oke, ada kartu The Lovers. Five of Cups. Jadi kalau aku lihat di sini teman-teman, karena menurut dia mereka-mereka ini satu frekuensi dengan dia, yang lebih mengerti gitu ya, dan mau menjadi pendengar yang baik. Kan nggak semua kita ya nyaman untuk curhat, untuk cerita ke orang lain kalau nggak satu frekuensi dengan kita, kalau nggak buat kita nyaman gitu ya, yang nggak sepemikiran sama dengan kita. Jadi gitu ya, nggak ke semua orang dia ceritanya tentang kamu gitu ya. Four of Wands. Dan sebenarnya dia punya perasaan yang sangat senang, dalam arti ya dia ini kalau ngomongin kamu bawaannya happy, kayak nggak ada beban ya. Terus ini energinya baik, sangat-sangat excited. Dia cerita kamu itu adalah mimpi-mimpinya, harapannya. Nah, muncul lagi kartu Wheel of Fortune. Dia bilang kamu itu takdirnya ya. Dia ngerasa kamu punya jiwa yang halus teman-teman, kamu punya jiwa yang lembut ya, jiwamu adem ayem. Jadi kalau dekat kamu itu pembawaannya tenang, damai. Nah, ini ada kartu The Devil ya, bisa dibilang ini ada hubungan ketergantungan juga, adiksi. Jadi kalau misalnya kamu ini nggak ada kabar sehari aja, atau mungkin hilang tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya, dia kayak, kamu kemana sih? Kamu lagi ngapain aja? Sama siapa? Ada yang bawaannya gelisah. Nah, ini untuk yang terakhir ya teman-teman. Kira-kira coba kita lihat di sini. Apa tanggapan orang-orang terdekatnya tentang kamu? Tentang kedekatan kalian, tentang hubungan kalian ya. Kita akan lihat sama-sama. Apa tanggapan orang-orang terdekatnya, at least itu terkhusus orang tuanya. Nah, di sini ya, orang tuanya melihat, ya walaupun kalian di sini belum kenal atau mungkin di sini beberapa ada yang belum dekat, tapi mereka ya, orang tua, aku sebut dengan kata mereka aja ya teman-teman. Tapi mereka ini merasakan dan melihat anaknya ini bahagia sama kamu. Ya, jadi kalau cerita tentang kamu, mereka ini melihat anaknya begitu excited banget. Berarti kamu itu bawa energi happy buat anaknya. Ya. Mereka melihat banyak perubahan yang terjadi pada anaknya. Mungkin salah satunya ini dalam hal emosional ya. Yang dimana sekarang pembawaannya lebih tenang sejak deket kamu, sejak kenal kamu. Lalu orang tuanya ini merasakan kalau energi kamu itu memang benar-benar berbeda. Punya nilai yang sangat berbeda. Bervalue. Jadi cocok lah di mata orang tuanya ya. So far so good sih teman-teman. Jadi sejauh ini tanggapan orang tuanya tentang kamu, tentang kalian itu bagus-bagus aja. Kembali lagi mereka menyerahkan keputusan akhirnya tetap pada anaknya. Dan aku bisa bilang orang tuanya punya pola asuh yang demokratis ya. Dia punya orang tua yang apa-apa itu, ya itu pilihan terakhir tetap diserahkan kepada anaknya. Ya memang mereka tetap mengontrol, tapi bukan yang gimana-gimana, bukan yang kaku, bukan yang otoriter begitu. Harus
nuntut ini itu yang macam-macam, enggak ya. Jadi lebih kepada memberikan anak untuk bebas menentukan pilihannya selama itu membuat diri anaknya jauh lebih baik, lebih maju dan lebih bahagia. Itu sih teman-teman. Untuk zodiak ada Libra, Virgo, Sagittarius, Cancer, Aries, Capricorn dan Pisces. Untuk inisial nama aku tarik energinya aja ya teman-teman. Ada E, F, R, D, N, S, G, H, O, T, P, U, A, K, L, I, W, C, dan G. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini. Ambil yang positifnya namun buang dari sisi negatifnya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!